Maukah engkau aku ajarkan satu doa dari Nabi SAW yang jika engkau baca akan ini, yang kelak oleh para ulama didokumentasikan sebagai doa yang sering dibacakan dalam Jumat. Apapun yang ada di hadapan kita, tugas apapun, Allah telah berikan kemampuan pada kita untuk menyelesaikannya jika kita selalu optimis menatap setiap peluang yang ada di hadapan kita. Orang yang dititipkan rizki dengan peluang dia mencari amal soleh dengan rizki itu mudah bagi Allah titipkan pada hamba yang lain. Tapi ketika Allah titipkan pada dirinya, baik dengan ilmu, dengan kedudukan, dengan harta, bahkan dengan tenaga, ternyata hikmah dibalik semua titipan itu agar kita mencari legasi terbaik sebelum pulang kepada Allah. Jadi kata Nabi, kalau ada orang diberikan kelebihan setelah dirinya cukup, keluarganya cukup, kerabatnya cukup, dan dengan itu dia menatap kebaikan ke depan, belum mampu untuk menggunakan itu sebagai instrumen beramal soleh, disebut oleh Nabi sikap pecundang seperti itu. Hanya mementingkan keadaan dirinya yang belum tentu semua yang Allah anugerahkan pada dirinya itu bisa membuat dia abadi dalam kehidupan. Maka doa yang pertama, hamba mohon ya Allah, lindungi hamba dan jauhkan hamba yang pertama minal hammi wal hazani, dari kegelisahan yang membuat hamba meratap dalam hidup dan larut dalam kesedihan. Ternyata saudara, yang diajarkan oleh Nabi, permintaan yang pertama itu bukan limpahan hartanya, bukan uangnya, bukan materi untuk melunasi utangnya. Ada yang lebih penting daripada itu. Kemampuan kita berikhtiar untuk menjemput anugerah Allah dari rizki itu. Jika datang kesedihan, jika larut dalam ratapan, tidak pernah muncul kemudian kemampuan yang tangguh itu. Jadi hal pertama yang diajarkan oleh Nabi, apapun yang menimpa kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, bila Allah tetapkan, hadapi. Allah telah anugerahkan pada kita kemampuan yang istimewa untuk menghadapi segala apapun. Namun terkadang dengan pesimisme, dengan kesedihan, hazan, dengan ratapan, tugas apapun, walaupun Anda punya kemampuan, tapi Anda dirundung oleh pesimisme yang mendalam, sekecil apapun tugas tidak akan pernah bisa diselesaikan. Maka yang pertama Nabi mengajarkan, ini bukan masalah utangnya, ini masalah mentalmu, kata Nabi. Tapi disampaikan dengan bahasa yang lembut, jauhkan diri dari sikap pesimis. Engkau akan tahu Allah Tuhan yang maha luas, Allah Tuhan yang pemberi, dititipkan padamu kemampuan yang luar biasa, didesain dengan ketentuan yang sangat luar biasa. Tapi kalau engkaunya pesimis, mentalmu jatuh dalam ratapan, jatuh dalam kesedihan, jangankan yang besar, hal kecil pun tidak akan pernah engkau bisa tuntaskan. Maka doa yang pertama memberikan motivasi, mengangkat semangat kita, apapun yang ada di hadapan kita, tugas apapun, Allah telah berikan kemampuan pada kita untuk menyelesaikannya jika kita selalu optimis menatap setiap peluang yang ada di hadapan kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasal, dan dari sifat lemah diri dan pemalas. Hadirin yang kedua, ini ada pekerjaan kerjakannya, aduh malas nih, wah capek kayaknya nih, wah ini suasananya nggak memungkinkan. Sikap semacam itu tidak menyelesaikan masalah. Maka ternyata di samping ada kemampuan positif dalam diri kita untuk menyelesaikan berbagai hal, ada juga bagian tertentu yang kadang diprovokasi oleh setan untuk muncul melemahkan sikap optimis kita. Rasa malas itu tidak positif, merasa lemah itu tidak produktif. Kalau Anda ingin menyelesaikan tugas, proyek sebesar apapun, tampilkan sikap optimisme. Jauhkan sikap malas. Datang lebih awal, kalau perlu pulang lebih akhir, koordinasikan dengan baik, tampilkan sikap optimis yang mendalam. Tugas, setidaknya dengan optimis, setengah pekerjaan kita selesai dilakukan. Itulah sebabnya kenapa sa'i diawali dengan sofa dan menjemput marwah. Marwah itu puncak harapan tertinggi yang ingin kita raih. Sa'i itu bukan lari-lari kecil. Sa'i itu dalam bahasa Arab artinya usaha yang serius, yang sungguh-sungguh. Sekalipun untuk mencapai itu Anda mesti berlari. Tapi dimulai dengan sofa, dari kata tasfiyah, menyaring sesuatu yang kotor sehingga melahirkan yang bersih. Anda ingin menyaring satu air yang sudah Anda pompa sehingga lahirnya jernih. Anda saring yang kotornya keluar, muncul jernihnya. Itu tasfiyah saringannya, yang sikapnya disebut dengan sofa, yang keluar disebut dengan sufi. Itu sifatnya. Jadi ketika kita sifatnya bersih, saring, malas, saring, ratapan, saring, pesimis, hilangkan. Kelemahan, jauhkan. Optimis, majukan. Maka orang yang bergerak dengan sikap-sikap positif, dia sudah ada di puncak bahkan sebelum dia bergerak dan menjemput marwah yang dia inginkan.
Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari sikap pecundang dan pelit. Setelah dapat rizkinya, setelah dia berusaha, setelah diberikan kemampuan, ternyata tak punya kemampuan untuk berbagi. Itu disebut oleh Nabi, orang yang dititipkan rizki, dengan peluang dia mencari amal soleh dengan rizki itu, mudah bagi Allah titipkan pada hamba yang lain. Tapi ketika Allah titipkan pada dirinya, baik dengan ilmu, dengan kedudukan, dengan harta, bahkan dengan tenaga, ternyata hikmah dibalik semua titipan itu agar kita mencari legasi terbaik sebelum pulang kepada Allah. Jadi kata Nabi, kalau ada orang diberikan kelebihan setelah dirinya cukup, keluarganya cukup, kerabatnya cukup, dan dengan itu dia menatap kebaikan ke depan, belum mampu untuk menggunakan itu sebagai instrumen beramal soleh, disebut oleh Nabi sikap pecundang seperti itu. Hanya mementingkan keadaan dirinya yang belum tentu semua yang Allah anugerahkan pada dirinya itu bisa membuat dia abadi dalam kehidupan. Maka ini bagian ketiga, baru setelah mentalitas itu kuat, aku optimis, aku bisa mengatasi masalah ini. Semua tekanan aku tepikan, sekarang aku menatap masa depan, dan bila aku dapatkan, aku akan jadi pribadi yang lebih baik setelah mendapatkan itu. Baru diajarkan yang keempat, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Baru minta sama Allah, ya Allah sudah siap aku sekarang untuk memohon kepadamu, limpahkan rizki kepadaku untuk melunasi utang-utangku dan bebaskan aku dari berbagai tekanan yang menekan dalam hidupku. Saudara, ini mentalitas. Seringkali orang menyampaikan redaksi hadis ini dengan sekedar amalan-amalan ritual verbal. Baca ini pagi, baca ini sore. Anda baca, tapi kalau Anda mentalnya masih lemah, masih pesimis, tidak pernah optimis menatap kehidupan, tidak akan pernah apa yang dijanjikan itu turun. Kecuali sekedar jadi amalan-amalan rutin. Ibadahnya betul, ada. Pahala ada. Tapi apa yang kita dapatkan dari situ belum tentu diraih menyelesaikan masalah kita. Lantas dengan itu Anda salahkan hadisnya. Saya sudah baca ya Allah, ya Rasulullah saya sudah amalkan, kenapa utang saya belum lunas? Mental Anda belum sembuh. Sikap kita mengatasi masalah belum turun. Bagaimana Allah memberikan solusi pada orang yang belum siap, sedangkan Allah Maha Adil tidak akan pernah memberikan tugas pada orang yang tak mampu menunaikannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka di antara amalan Jumat datang seorang yang pada masa itu masih zaman perbudakan. Maka tuannya mengatakan kepada budak ini, jika engkau mampu memberikan kepadaku jumlah sekian sebagai utangmu, ya, utangmu yang dihitung saat engkau menjadi budak ini, aku merdekakan engkau. Maka datanglah orang ini kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramahullahu wajha. Maka ketika datang, Ali mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kata beliau, alih-alih memberikan bantuan berupa materi, kata Ali bin Abi Thalib, maukah engkau aku ajarkan satu doa dari Nabi SAW, dari Nabi SAW, bersanad. Maukah engkau aku ajarkan satu doa dari Nabi SAW yang jika engkau baca akan ini, yang kelak oleh para ulama didokumentasikan sebagai doa yang sering dibacakan dalam Jumat, khususnya dalam kesempatan duduk di antara dua khutbah itu. Maka diajarkanlah oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Dalam riwayat lain, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, mohon cukupkan hidupku dengan semua yang halal darimu saja, dan jauhkan aku dari perkara-perkara haram yang tidak ditetapkan olehmu. Dan mohon ya Allah, kayakan aku dalam hidupku, pertama dengan amalanku kepadamu. Jadi mendahulukan amalnya untuk bekal pulang. Ini orang visioner, karena doanya dari Nabi. Anda mau datang ke sini, ke Sudirman, ke masjid ini, bukankah butuh bekal? Anda pulang, tak mungkin pulang tanpa bekal. Anda mau pakai kendaraan, butuh bensinnya, ada bekalnya. Besok lusa, waktunya tiba, kita pulang menghadap Allah. Pindah tempat, sama-sama butuh bekal. Saudara, dengan logika yang sama, bekal apa yang kita siapkan kalau kita pulang kemudian kepada Allah? Kan hukum pindah tempat itu mengatakan secara logika, mesti ada bekal. Anda pindah dari Jakarta ke Bandung, mesti ada bekal. Interdunia saja Anda perlu bekal. Sekarang Anda pindah alam, pindah dimensi. Dari dunia ke akhirat, pertanyaan dasar pertama, bekalnya apa?
Beruntungnya, berbahagianya kita sebagai muslim, semua konsep kehidupan itu jelas. Di alam kubur bekalnya ini, amalannya ini, pertanyaannya ini, keadaannya begini. Di akhirat bekalnya ini, caranya begini, kehidupannya begini, mengatasinya begini, solusinya begini. Anda silahkan cari di buku manapun, referensi manapun yang menjelaskan etapa kehidupan dengan semua solusinya, Anda tidak akan temukan. Kecuali di dalam petunjuk-petunjuk keislaman, baik dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Bekal kita apa? Maka ketika meminta, orang yang visioner berpikir panjang diajarkan oleh Nabi, hei, engkau tinggalkan dunia, sifat dunia hilang. Engkau pejabat, meninggalkan dunia, jabatanmu hilang. Silakan Anda cek di semua makam nisan kuburan, apakah jabatan disebutkan? Anda hanya akan temukan harapan tertingginya bukan jabatan. Almarhum. Almarhum itu yang disayang oleh Allah. Bagaimana kita pulang disayang Allah? Bagaimana bisa disayang? Kalau untuk salat belum semangat, untuk baca Quran belum mampu, semangat tidak ada. Nabi menghargai orang yang ingin baca Quran dengan segenap kemampuannya. Walaupun dia belum fasih membacanya, Nabi katakan falahu ajran, dia dapat pahala 2 kali lipat. Orang yang lancar gampang baca Quran, yang tidak lancar pengen dia bisa baca saja, kata Nabi falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala keinginan kuat dia untuk membaca, dan yang kedua pahala dari semua bacaan yang bisa dia kumpulkan. Tapi poinnya adalah akhirat didahulukan. Bi ta'atika am maksiatika, ya Allah, berikan hamba kemampuan untuk menaatimu, taat kepadamu dalam salat, taat kepadamu dalam pekerjaan, taat kepadamu di rumah tangga, dan jauhkan hamba dari segala peluang-peluang dan potensi maksiat. Baru yang ketiga, bifadlika amman siwak, ya Allah, anugerahkan hamba darimu rizki yang terbaik, yang paling utama, dan bukan dari sisi lain yang tidak engkau tetapkan. Ketika semua jalan buntu di dunia, serahkan semua urusan kepada Allah untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Makanya sahabat sering datangnya ke masjid. Minimal apa? Minimal hatinya tenang dulu. Minimal tenang dulu. Jadi ketika hati tenang, hati tentram, pikiran kita jernih. Saudara, jiwa yang tenang melahirkan pikiran yang cemerlang. Anda punya masalah, kita punya masjid. Di gedung ini bahkan disediakan masjid. Datang, turun lantai 3, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Walaupun solusi belum datang, ketenangan itu muncul. Boleh jadi masalah tidak selesai, bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang mampu, Anda kurang tenang. Itu yang kita butuhkan. Hadis-hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, Islam tidak melarang kita berutang, tapi lebih menganjurkan kita untuk mengurangi beban-beban kehidupan. Jika tidak dibutuhkan, tidak perlu dilakukan. Tapi jika itu bagian dari tuntutan, tidak mengapa, asal punya keinginan kuat, komitmen yang sama juga untuk melunasinya. Itulah sikap gentle yang diajarkan dalam Islam. Anda berani minjam, Anda harus bisa berani melunasi. Ketika Anda meminjam, Allah menetapkan, di saat yang sama Allah memberi hukum, dia bisa melunasi. Itu kaidah yang pertama yang dibangun oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi pun berutang. Nabi pernah berutang dalam bisnisnya, Nabi pernah ditagih bahkan dalam keadaan yang kasar, dan Nabi dengan gentle mengatakan, oh ya, aku punya utang, aku lunasi. Mudah bagi Nabi memohon kepada Allah dan langsung hadir rezeki. Tapi kenapa diizinkan dengan skenario demikian untuk memberi contoh pada umatnya? Tidak salah dalam keadaan kita butuh, kita meminjam, tapi juga kita harus optimis untuk melunasi kewajiban kita seperti kita berani dalam meminjam. Yang kedua, perbaiki mentalitas. Jadikan setiap apapun dalam pekerjaan kita memiliki rasa optimis dalam diri kita yang paling dalam, bahwa ini sepanjang dihadapkan pada saya, bisa saya selesaikan. Ada solusinya, bisa dituntaskan, dan kesedihan itu mungkin datang. Tantangan itu pasti, tapi dihadirkan oleh Allah bukan untuk membuat kita lemah dan pesimis. Tantangan didatangkan kepada kita untuk menguji apakah kita masih serius untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang telah kita tenun dari proyek-proyek kehidupan yang telah kita siapkan. Dari mana kita ketahui itu? Sebagai penutup, Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa Anda duga begitu mudah meraih kesuksesan? Di dunia pekerjaan Anda ingin sukses? Di akhirat pengen sukses? Semudah membalikkan telapak tangan? Tidak. Kata Allah, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara belum diketahui pada dirimu
kesungguhan engkau untuk mengatasi berbagai ujian kehidupan, untuk menguji engkau apakah serius ingin mencapai kesuksesan itu. Maka jahadu, dia turunan dari 3 kata. Ijtihad, kesungguhan dalam merencanakan. 2, jihad, kesungguhan dalam mengeksekusi di lapangan. Yang ketiga adalah mujahadah, kesungguhan dalam mengatasi gejolak hati. Jika Anda punya proyek, rumuskan dengan benar. Siapkan konsepnya dengan baik, yang terukur, yang runtut, yang sistematis. Setelah itu jangan cuma jadi konseptor, turun ke lapangan, lihat proyeknya, pastikan dengan baik. Tapi ingat, bisa terjadi di lapangan, singgungan itu bukan masalah fisik, bukan masalah pikiran, tapi kadang datang masalah hati, masalah iri hati, masalah saling kemudian ria, masalah kemudian saling mengisi, kadang-kadang muncul dendam dan sebagainya. Nah, kata Allah, kalau ingin sukses, atasi juga itu. Maka satukan jadi bagian keluarga. Anda bekerja satu tempat, jadikan semua keluarga. Jika sudah berkeluarga, maka saling mendukung, saling mensupport, membawa kebahagiaan bersama. Dan dengan itulah kita diajarkan dalam Islam ketinggian bersikap sebagai ibadah tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina al-mustafa al-amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada hambamu di dalam suasana Jumat ini datang membawa dosa, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada hambamu siapapun yang datang ke Jumat ini dengan kegelisahan di hatinya, maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada satu di antara kami ya Allah yang datang membawa kegelisahan dengan limpahan utang piutang pada beban hidupnya, maka mohon dengan keberkahan Jumat ini anugerahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yasartah. Jika ada yang diuji dengan kesulitan di pekerjaan, di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan rahmatmu ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang diuji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan seluruh penyakitnya. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, mohon bersihkan keadaan hati kami dari sifat iri hati, sifat dengki. Jadikan dan isikan bagian dari dalam hati kami dengan takwa dan sifat-sifat kebaikan yang menyatukan kami dalam rahmat-Mu. Allahumma khfad biladana Indonesia waj'alha ballatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga, lindungi, berkahi negara kami Indonesia yang kami cintai ini, dan jadikan Indonesia ya Allah negeri yang berkah, yang baik, yang terlindungi dari berbagai perbuatan yang tidak Engkau ridai. Allahumma khfad ya Allah ru'asa'aha waj'alhum adilin ya Allah waj'alhum udala liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga, sehatkan, berkahi para pemimpin kami di semua aspek pemerintahan. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, berikan kebaikan pada keluarga mereka, dan mohon ya Allah jadikan mereka figur-figur yang adil dalam kepemimpinan untuk meringankan hisab mereka di hari kiamat kelak ya Arhamar Rahimin.
Allahumma khfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakaddin. Ya Allah, mohon jaga dan lindungi para ulama kami, jadikan mereka ulama-ulama yang rabbani, yang ikhlas, yang mencerahkan, membimbing masyarakat, menjauhkan dari perpecahan ya arhamar rahimin. Allahumma barik ya Allah hadhihi syarikah wa barik hadzal makan wa barik hadzal masjid ya arhamar rahimin tamaman mubarakah. Ya Allah, berkahi tempat ini, berkahi masjid ini, berkahi gedung ini. Jangan biarkan ada satu tempat, bagian di tempat ini yang berbuat perbuatan maksiat yang tidak Engkau ridai. Rabbana barik a'ilatana kullaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan keberkahan kepada semua keluarga dan jamaah yang menunaikan Jumat di tempat ini. Berkahi keluarganya, istrinya, anaknya, ibunya, baik yang telah wafat ataupun yang sedang hadir di sekitar mereka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.